Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Jadi pada kali ini aku pengen infoin ke kalian terkait dengan sistematika naskah jurnal ujian tengah semester untuk mata kuliah Politik Pemerintahan di Afrika yang diampu oleh Bapak Sidik Jatmika. Nah, jadi info pertama yang pengen aku sampaikan bahwa untuk list-list topik makalah kalian udah kami upload di week ke-8, jadi udah bisa dicek dari sekarang. Nah, yang kemudian ialah untuk UTS kali ini itu tugasnya itu berbentuk jurnal ya. Jadi kalian membuat jurnal berdasarkan topik-topik dari yang telah kami sediakan gitu. Nah, ntar jurnalnya itu kalian ketik dengan spasi 1,5, kertasnya itu kertas A4 atau kertas kuarto, fontnya itu Arial, ukurannya 12, kemudian kalian cukup mengerjakan 5 sampai 8 halaman aja gitu. Nah, jadi pada lembar UTS kalian, lembar jurnalnya itu jangan lupa juga dicantumin nomor halaman gitu. Selanjutnya untuk UTS kalian ini itu maksimal dikumpulkan tanggal 11 April 2022 jam 23.59 gitu. Jadi jam 12 malam maksimal itu tanggal 11 April kami terima pengumpulan UTS kalian di My Class minggu ke-8, week ke-8 dicatat. Kemudian untuk format nama filenya itu sebagai berikut ya yang ada di PPT. Jadi kelas underscores NIM kalian underscores nama kalian, kemudian underscores judul dari jurnal kalian. Ngerti lah ya. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Jadi bab apa aja sih yang kalian tulis, bagian-bagian apa aja sih yang kalian tulis dalam UTS ini? Yang pertama ialah judul jurnal, itu udah pasti. Kemudian penulisnya yaitu kalian sendiri, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, rumusan masalah, kerangka berpikir, sampai daftar pustaka. Nah, untuk referensinya itu apa? Jenisnya itu kita pakai body note, bukan footnote ya. Jadi body note. Body note itu adalah citasi dalam infaragraf gitu, dalam paragraf gitu. Nanti detail body note aku jelasin di akhir sistematika ini. Yang pertama itu judul dan penulis. Dari dalam membuat sebuah karya ilmiah, pasti itu hal pertama yang udah pasti kalian tulis ialah judul. Nah, jadi seperti kalian bisa lihat di PPT itu adalah contoh judul jurnal yang telah dibuat oleh Bapak Sidik Jatmika. Jadi judulnya itu Why Aceh Indonesia Conflict Resolutions Can Be Copy Paste in Bangsamoro Philippine Issue gitu. Nah, jadi judul itu kalian tulis dengan bold ya, dengan jenis bold gitu, kalian garis tebalin judulnya. Nah, di bawah judul itu kalian tulis penulis. Jadi kalian tulis koresponden author (2) nama kalian, koma, buka kurung, email kalian, tutup kurung, koma, Universitas Muhammadiyah Indonesia gitu. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, koma, Indonesia. Jadi ada nama penulis, email, sama asal instansi kalian. Nah, untuk di sini kan ada co-author nih, di contoh itu nggak usah dibuat. Jadi cukup koresponden author yaitu nama kalian aja. Jadi gitu ya. Yang pertama ialah judulnya di bold, kemudian bawahnya koresponden author yaitu nama kalian. Nah, selanjutnya ialah abstrak dan kata kunci atau keywords ya. Jadi abstrak itu apa? Abstrak itu ialah overview, gambaran umum dari isu yang kalian angkat, apa aja yang kalian bahas dalam jurnal kalian. Ini seperti yang di PPT ya, secara singkat penjelasan secara singkat terkait dengan isu yang kalian angkat. Kemudian setelah kalian jelasin nih secara singkat terkait dengan isu yang kalian angkat, di kalimat berikutnya kalian juga cantumkan nih metode penelitian seperti apa yang kalian selenggarakan gitu dalam membuat paper UTS ini, dalam membuat paper jurnal kalian. Misalnya kualitatif kah atau kuantitatif kah, kemudian sumber datanya data primer kah atau data sekunder, itu kalian jelasin juga. Nah, setelah kalian jelasin metode penelitian kalian, kalimat selanjutnya itu menjelaskan hasil singkat aja, penjelasan singkat terkait dengan hasil analisis yang kalian temukan dalam paper kalian berdasarkan isu yang kalian angkat gitu. Jadi overall untuk abstrak itu kalian cukup menulis ya 6 sampai 7 kalimat aja. Gak usah lebih, gak apa-apa. Idealnya emang 6-7 kalimat untuk abstrak. Isinya apa? Tadi secara singkat isu yang diangkat, metode, sama hasil analisis secara singkat aja gitu. Gambaran umum kan abstrak. Nah, kemudian di bawah abstrak kalian nyantumin yang namanya keyword atau kunci. Itu adalah kata-kata yang mewakili topik-topik utama yang kalian bahas gitu dalam jurnal kalian. Nah, ini kan ada contohnya nih.
Kalau kalau dalam jurnal Bapak Sidik ini seperti yang ada di contoh, karena Bapak itu bahas terkait dengan konflik ya, resolusi konflik di Aceh Indonesia, apakah sama gitu penyelesaiannya ADR-nya, alternative dispute resolution-nya, dengan yang terjadi di Bangsamoro Filipina gitu. Maka keywordnya kan jelas nih, ada Aceh, ada Bangsamoro, sama conflict resolution gitu. Nah, itu kan jelas. Jadi topik-topik utama gitu, kata-kata kunci utama dalam topik atau permasalahan yang kalian bahas. Nah, untuk kata kunci atau keywords ini maksimal itu kalian hanya bisa mencantumkan 6 kata aja ya guys. Jadi jangan lebih gitu. Kalau kurang nggak apa-apa, asalkan jangan lebih dari 6 kata. Nah, gitu ya untuk abstrak. Selanjutnya lah pendahuluan gitu. Pendahuluan pasti kalian tahu lah. Pendahuluan itu adalah latar belakang masalah dari topik yang kalian angkat gitu. Jadi bagaimana proses timbulnya suatu permasalahan dari topik yang kalian bahas. Itu dari pendahuluan. Nah, jangan lupa juga pada bagian pendahuluan untuk turut menyertakan gambar-gambar yang relevan terkait dengan isu yang kalian angkat ya. Misalnya utamanya itu kalian mau mencantumkan yang namanya letak geografis atau peta dari wilayah yang bermasalah ini yang kalian bahas. Misalnya nih, kalian bahas terkait dengan Arab Spring di Tunisia nih. Nah, hendaknya pada bagian pendahuluan kalian juga mencantumkan nih gambar lokasi letak geografis di Tunisia gitu. Dan jangan lupa juga dalam mencantumkan gambar, jadi di atas gambar itu kalian kasih judul tuh, gambar 1 berurutan ya, gambar 1 dari awal. Gambar 1 misalnya gambar 1 titik letak geografis Tunisia gitu. Baru bawahnya gambar, di bawahnya lagi cantumin sumber titik 2 body note tuh referensinya. Jadi harus ada referensi gambar kalian gitu. Gak boleh asal jiplak gambar orang. Harus tetap menghargai karya orang gitu. Gambar orang ya. Sumber titik 2 body note. Misalnya CNN, 2016 gitu. Itu ya untuk pendahuluan. Selanjutnya lah rumusan masalah gitu. Jadi rumusan masalah ialah pertanyaan mengenai isu ya atau topik yang kalian angkat gitu. Menggunakan pertanyaan. Nah, dalam UTS ini jenis pertanyaan yang kami sediakan itu kami kasih 2 opsi. Yang pertama, mengapa? Yang kedua itu kalian juga bisa menggunakan rumusan masalah dengan jenis pertanyaan bagaimana gitu ya. Jadi paper kalian tuh berfokus di antara prediktif ataupun eksplanatif gitu ya. Eksplanatif itu apa? Eksplanatif itulah paper yang menjelaskan bagaimana mengapa. Sorry, saya ulangi. Jadi eksplanatif itu menjelaskan pertanyaan mengapa ya. Mengapa suatu peristiwa terjadi gitu ya. Diwakili dengan pertanyaan mengapa gitu. Jawabnya apa? Ya pasti karena kan. Nah, yang kedua ialah prediktif gitu. Biasa itu papernya menjelaskan terkait bagaimana dampak suatu peristiwa, bagaimana proses mengatasi suatu peristiwa atau bagaimana cara mengatasi permasalahan dari suatu peristiwa. Diwakili dengan kata bagaimana. Nah, karena jawabannya ya cara, proses atau dampak ya. Itu pokoknya kalau bagaimana. Nah, kalian bisa pilih di antara duanya, antara mengapa atau bagaimana. Nah, jadi pada bagian rumusan masalah, jangan langsung nyantumin pertanyaan kalian gitu. Jadi ada yang namanya kata pengantarnya dulu gitu. Jadi kalian jelasin dulu, misalnya contohnya nih, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sampai kepada sebuah rumusan masalah, titik 2, baru quote and quote pertanyaan kalian. Pertanyaan rumusan masalah kalian. Jadi jangan langsung pertanyaan, tapi ada kata pengantarnya. Gitu ya. Contohnya itu seperti yang ada di PPT. Nah, selanjutnya itu jadi pada UTS kalian cukup sampai kerangka berpikir aja atau kita kenal dengan theoretical framework ya, kerangka teoritis. Nah, isinya itu apa? Kerangka berpikir itu adalah sekumpulan konsep atau juga sekumpulan model atau teori yang kalian pakai sebagai alat bantu analisis dari topik yang kalian cari ya, kalian angkat gitu isunya. Nah, kalau di contoh gambarnya ya, di jurnal Bapak Sidik ini, Bapak menggunakan namanya model aktor rasional gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan juga nih berbagai macam ya, konsep, model, dan juga teori yang ada dalam hubungan internasional. Kan banyak banget tuh, ada konstruktivisme, kalian bisa bahas. Ada model aktor rasional, model politik birokratis, norm life cycle, feminisme gitu, misalnya kalian mau bahas feminisme gitu. Banyak pokoknya kalian bisa gunakan kerangka teoritiknya gitu. Ataupun kalau misalnya kalian bingung juga nih, kalian bisa akses nih buku Bapak Sidik Jatmika ya, yang judulnya HI di Kawasan Afrika. Itu software-nya udah kami upload di week 1, kalian bisa baca. Itu juga ada banyak alternatif teori yang disediakan Bapak Sidik Jatmika gitu ya, bisa kalian pakai juga.
Atau misalnya kalian juga masih bingung lagi nih, Kak, aku masih nggak ngerti ya. Kalian bisa tanya ke kami, para tutor, aku, Yusuf, ataupun Andin gitu ya, terkait dengan ini kira-kira kalau topik ini cocoknya pakai kerangka teori apa ya Kak gitu. Kalian bisa banget tanya ke kami para tutor gitu ya. Don't hesitate to ask us gitu. Ntar bakal kami bantu lah sekiranya. Kira-kira untuk kerangka berpikir atau teori konsep atau model apa yang cocok untuk topik kalian gitu. Nah gitu ya untuk kerangka berpikir. Nah yang terakhir di UTS ini daftar pustaka. Udah jelas lah ya, aku yakin kalian udah pada paham. Daftar pustaka itu apa? Yaitu sumber-sumber, list-list sumber yang kalian gunakan dalam membuat jurnal kalian. Nah, dalam membuat daftar pustaka ini, hindari, benar-benar titik beratkan pada hindari mengambil referensi dari sumber yang gak jelas nih faktanya gitu. Misalnya dari Wikipedia, Blogspot, atau WordPress, dan lain-lain lah. Sumber abal-abal, jangan sekali-sekali kalian ngutip dari website-website tersebut. Gitu. Oleh karena itu, kami sangat menganjurkan nih kalian untuk mengambil sumber referensi yang dari buku, jurnal, artikel, berita, dari situs-situs website yang udah jelas nih kredibilitasnya gitu. Dan udah diakui oleh masyarakat umum. Misalnya apa? CNN, IBC News, BBC News, The Guardian, The Economist, The New York Times gitu, atau IDN Times, masih banyak dan lain-lain lah. Kan itu udah diakui itu secara umum oleh masyarakat gitu. Validitas faktanya gitu. Nah, sumber seperti itulah yang kalian cantumkan pada daftar pustaka. Kemudian sedikit terkait dengan body note. Bagi kalian yang belum tahu body note, jadi body note itu adalah sumber referensi yang letaknya itu di tengah kalimat, di tengah paragraf gitu. Cara aksesnya gimana? Itu di Word itu udah ada kok. Tinggal di tab reference, add in-text citations, itu udah ada opsi-opsinya. Kalian tinggal masukin aja. Ada dari books, journal, proceedings, miscellaneous, patent, cases, website, banyak kok. Tinggal masukin di Word. Ataupun kalian juga bagi yang udah familiar nih bisa gunakan yang namanya aplikasi Mendeley gitu. Jadi udah otomatis di-convert ke body note. Jadi body note yang kita pakai APA 6 edition gitu. Kalian bisa cari kok di YouTube cara menggunakan body note, cara menggunakan Mendeley ataupun cara membuat daftar pustaka, itu banyak banget di YouTube. Atau kalau masih bingung tanya ada ke tutor gitu. Jadi sekiranya itu aja untuk sistematika UTS kali ini. Untuk topik atau judul yang kalian gunakan untuk UTS itu akan dipakai terus ya hingga UAS nanti. Jadi UAS nanti tugasnya adalah kalian melanjutkan nih. Kan UTS sampai kerangka teoretik. Jadi pada UAS nanti kalian diminta untuk melanjutkan dan juga menyelesaikan jurnal kalian gitu sampai selesai gitu. Hasil analisis sampai kesimpulan tuh dipakai ntar pasti UAS gitu. Jadi gitu ya untuk sistematika UTS kali ini. Aku harap kalian dapat mengerti dengan jelas. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.